Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ruang belajar matematika kelas 8 di UPTD SMP Negeri 2 Pleret bersama saya Raden Dini Nurul Ulfa. Kali ini adalah pertemuan kedua pembelajaran dari matematika untuk kelas 8 semester ganjil. Kita masih berada di bab yang sama, yaitu pola bilangan. Sebelum kita masuk ke materi pembahasannya, di sini Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita kali ini. Yaitu yang pertama, peserta didik dapat memahami dasar bilangan barisan dan deret bilangan. Yang kedua, peserta didik dapat memahami barisan dan deret aritmatika. Adapun rincian materinya yaitu yang pertama, pengertian barisan dan deret bilangan. Yang kedua, pengertian barisan dan deret aritmatika. Kita mulai ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian barisan bilangan. Barisan adalah suatu susunan bilangan yang dibentuk berdasarkan pola tertentu. Bilangan dalam barisan disebut suku. Suku biasanya dituliskan sebagai UN. Jadi, UN adalah suku ke N. Jadi, kalau misalnya nanti ada suku pertama, berarti dituliskan sebagai U1. Kemudian, kalau ada suku kedua, berarti dituliskan U2, dan seterusnya. Nah, contoh di sini ada sebuah barisan 1, 2, 3, 4, dan 5. Bilangan 1 adalah suku pertama, bilangan 2 adalah suku kedua, dan seterusnya. Nah, di sini bilangan pertama atau suku pertama pada barisan ini adalah 1. Dikatakan sebagai 1. Kemudian angka 2 di sini merupakan suku kedua atau biasa dituliskan dengan U2. Dan begitu pula untuk angka-angka seterusnya. Nah, secara umum format barisannya adalah sebagai berikut, yaitu U1, U2, U3, dan seterusnya sampai suku yang terakhir atau UN. Sementara deret adalah penjumlahan suku-suku dari suatu barisan. Deret-deret memiliki format sebagai berikut. U1 ditambah U2 ditambah U3 dan seterusnya sampai suku yang terakhir atau UN. Nah, di sini perbedaan dari barisan dan deret bilangan ini yang paling khususnya itu adalah di tanda koma dan tanda jumlah. Kalau barisan itu dipisahkan dengan tanda koma, sedangkan deret dipisahkan dengan tanda tambah. Oke, seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai barisan dan deret secara umum, kali ini kita akan membahas mengenai barisan dan deret aritmatika. Barisan aritmatika adalah barisan yang memiliki selisih yang sama pada setiap suku urutan suku. Jadi, yang harus digarisbawahi pada barisan aritmatika ini adalah ini, selisih yang sama. Maksudnya gimana sih? Nanti kita akan bahas secara bersama. Di sini, selisih ini disebut juga dengan beda. Disimbolkan dengan B. Sedangkan suku pertama suatu barisan disimbolkan dengan U1 atau A. Nanti, kedua simbol ini akan kita gunakan pada rumus barisan aritmatika pada selanjutnya. Misalkan suatu barisan memiliki suku pertama yaitu 3, suku kedua U2 adalah 5, suku ketiga atau U3-nya adalah 7, dan seterusnya. Barisan tersebut memiliki plusnya beda di setiap sukunya. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Nah, jadi di sini Ibu akan memberikan sebuah percontohan dari barisan aritmatika. Di sini ada 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Kenapa barisan ini dikatakan sebagai barisan bilangan, barisan aritmatika? Karena mereka memiliki selisih yang sama. Yang mana sih yang namanya selisih itu? Di sini ada positif 2. Ada plus 2 juga. Plus 2, sini pun sama plus 2. Kemudian bagaimana cara untuk mendapatkan plus 2 ini? Plus 2 ini atau bedanya ini kita peroleh dengan cara mengurangkan suku kedua dengan suku pertama. 5 dikurangi 3, ini adalah 2. Nah, 2 ini kan positif, berarti kita tuliskan bedanya itu merupakan plus 2. Nah, beda yang lain itu kita peroleh juga dengan cara yang sama, mengurangkan suku ketiga dengan suku yang kedua. Mengurangkan juga suku keempat dengan suku yang ketiga, dan seterusnya. Sehingga kita peroleh masing-masing selisih dari setiap urutan sukunya adalah plus 2.
Inilah yang menyebabkan bahwa barisan ini dikatakan sebagai barisan aritmatika. Nah, secara umum untuk mencari beda kita gunakan rumus ini, yaitu B sama dengan U2 dikurangi U1 atau B sama dengan UN dikurangi UN dikurangi 1. Lanjut ke yang berikutnya. Kali ini kita akan membahas lebih spesifik tentang barisan aritmatika. Secara sistematis, suku ke N dari suatu barisan aritmatika dapat diperoleh dengan menggunakan rumus berikut ini, yaitu UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 kali B, di mana UN ini adalah suku ke N, A-nya adalah suku pertama, dan B-nya itu adalah beda atau selisih. Untuk lebih di sini Ibu akan berikan sebuah contoh. Tentukan suku ke-23 dari barisan aritmatika. Negatif 2, 0, 2, 4, 6, dan 8. Jadi, untuk mendapatkan suku ke-23 ini, kita harus mencari terlebih dahulu informasi apa yang bisa kita tarik dari barisan aritmatika ini. Jadi yang pertama harus kita ketahui di sini adalah A-nya atau suku pertamanya. Nah, ini. Suku pertama pada barisan ini adalah negatif 2 yang paling depan di sini. Nah, adalah suku pertamanya itu adalah negatif 2. Berarti A-nya sama dengan negatif 2. Kemudian yang akan kita cari berikutnya adalah bedanya. Jadi cara untuk mencari beda adalah mengurangkan suatu suku dengan suku sebelumnya. Contoh, kita ambil yang gampang aja. Di sini kita kurangkan 2, kita kurangkan dengan 0. Kita kurangkan dengan 0 yaitu hasilnya adalah 2 barisan. Berarti barisan aritmatika ini memiliki selisih atau bedanya sama dengan 2. Kemudian yang ditanya pada soal ini adalah U23 atau suku ke-23. Jadi, setelah informasi ini kita peroleh, kita bisa menentukan suku ke-23 dari soal ini. Jadi kita gunakan rumus umumnya. Rumus umumnya yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikalikan B. Karena yang ditanya adalah U3, berarti kita ganti N pada rumus ini dengan angka 23. Sini semuanya kita ganti menjadi N-nya U23 sama dengan A-nya adalah negatif 2. Tambah N-nya 23 dikurangi 1, B-nya adalah 2. Sehingga menghasilkan, kita operasikan ini kurangi 1 ya, ini ya, ketinggalan negatif 2 ditambah 23 dikurangi 1 itu adalah 22 dikalikan dengan 2. Lanjut kita operasikan lagi, negatif 2 ditambah 22 kali 2 itu adalah 44, sehingga akan diperoleh 44 dikurangi negatif 2 ditambah 44 itu adalah 42. Sehingga suku ke-23 dari barisan aritmatika tersebut adalah 42. Lanjut ke contoh soal berikutnya. Di sini diketahui sebuah barisan aritmatika memiliki U6 sama dengan 29 dan U3 sama dengan 14. Tentukan. Yang pertama, suruh menentukan bedanya atau B-nya. Yang kedua, suku pertama atau A-nya. Yang ketiga adalah suruh menentukan suku ke-13 atau U13-nya. Nah, untuk mengetahui bedanya, yang harus kita gunakan di sini adalah rumus barisan aritmatika. Kan rumusan barisan aritmatika itu adalah yang tadi ya, kita masukkan dulu rumus barisan UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikalikan dengan B. Nah, karena yang diketahui adalah U6 ini dan U3, masing-masing kita bentuk dalam rumus ini. Caranya seperti ini.
karena di sini adalah U6, berarti N pada rumus kita yang adalah kita ganti N-nya dengan angka 6. Sehingga U6 sama dengan A ditambah N-nya diganti dengan 6 dikurangi 1 dikalikan dengan beda. Sehingga akan kita peroleh A ditambah 6 dikurangi 1, 5. Dikalikan dengan B. Sehingga akan diperoleh A ditambah 5B. Itu sama dengan berapa tadi? U6 itu. U6 itu adalah 29. 29 dari mana? Ini dari soalnya di sini. Ya. Lanjut. Ini disimpan sebagai persamaan yang pertama. Nah, sekarang karena yang kita ketahui berikutnya adalah U3, berarti sama seperti yang tadi. Kita ganti N pada rumus yang tadi, yaitu U3 sama dengan A ditambah N-nya kita ganti sama 3. 3 dikurangi 1 dikalikan dengan beda. Sama dengan A ditambah 3 kurangi 1, 2B. Sama dengan 14. Dari mana 14? 14 dari informasi yang di soal. Nah. Kemudian untuk memperoleh nilai B. Nah, di sini kita sudah mendapatkan. Kita simpan lagi di sini yang tadi persamaan 1, yang ini adalah persamaan yang kedua, ya. Karena di sini dari masing-masing U6 dan U3 memiliki unsur A, itu akan kita eliminasi atau kita hilangkan dengan cara mengurangkan. Di sini kita buat persamaannya, persamaan 1 A ditambah 5B sama dengan 29. Persamaan yang keduanya A ditambah 2B B sama dengan 14. Kita eliminasikan dengan cara mengurangkan kedua persamaan 1 dan 2 ini, ya. Karena ini di sini A1 dikurangi 1 itu adalah 0, berarti kita bisa coret. Sudah tidak ada lagi A-nya. Ya, 1 dikurangi 1 itu adalah 0. Berikutnya yang tersisa adalah yang memiliki variabel B. Kita kurangkan 5 dikurangi 2 itu adalah 3. Jangan lupa dituliskan B-nya juga. Nah, jadi seperti ini. Nah, kita kurangkan 29 dikurangi 14. Ini adalah 5, ini adalah 1. Kemudian kita kurangkan konstantanya, oke. Sehingga kita peroleh 3B sama dengan 15. Karena di sini masih 3B, sedangkan yang ditanya adalah bedanya, berarti masing-masing ruas kiri dan ruas kanan kita bagi dengan 3, supaya nanti kita akan memperoleh nilai dari 1B. Nah, ini kan 3. 3 dibagi 3 itu adalah 1, berarti B. 15 dibagi 3 itu adalah 3. Jadi kita peroleh nilai B-nya itu adalah 5. Berapa? Oh, 5, maaf. Nilai B-nya adalah 5. Jadi 1 dari 3 soal yang ditanya di nomor 2 ini sudah terjawab. Jadi B-nya itu adalah 5. Sekarang bagaimana cara untuk mendapatkan suku pertama? Jadi suku pertama bisa dengan informasi B sama dengan 5. Kita masukkan ke salah satu U6 atau U3-nya di persamaan 1 atau persamaan 2. Jadi bebas mau yang mana pilih, mau persamaan 1 atau persamaan 2. Tapi Ibu rekomendasikan pilih yang memiliki koefisien B paling kecil, yaitu suku ketiga. Jadi sini U3 sama dengan A ditambah 2B sama dengan 14. Kita ganti B di sini dengan angka 5. A ditambah 2, B-nya kita ganti 5 sama dengan 14. Kita operasikan. A ditambah 2 kali 5 itu adalah 10 sama dengan 14. Di sini kita peroleh, nah, karena yang ditanya cuma
A, berarti yang konstanta 10 ini kita pindahkan ke sebelah kanan. Jadi karena ditanyakannya A, nah 14. Jadi yang tadinya ditambah kita jadikan kurang 10. Ya, sehingga berubah. Nah, sehingga kita akan memperoleh A-nya ini adalah 4. Ini adalah nilai dari suku pertama pada barisan aritmatika. Lanjut ke bagian yang terakhir atau bagian C-nya. Di sini kita diminta untuk menentukan suku ke-13. Jadi U13 yang ditanya di sini kita gunakan rumus UN yang tadi. Kembali lagi ke rumus yang pertama. UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikalikan dengan B. Karena semua informasi dari A, N, dan B-nya sudah kita peroleh, jadi sudah bisa kita gunakan rumus ini untuk memperoleh suku ke-13-nya. Karena yang ditanya adalah suku ke-13, kita ganti N-nya dengan 13. A tambah 13 dikurangi 1 dikalikan dengan B. A tadi kan sudah kita peroleh juga. Kita ganti A-nya. Sini. A-nya berapa tadi? 4. Ditambah 13 lebih 1, 12. B-nya berapa? B-nya 5. Berarti ini 12 dikalikan dengan 5. Ini 4 ditambah 12 kali 5. Utamakan perkalian ya, 12 kali 5 itu adalah 60. Jadi 4 ditambah 60 adalah 64. Sehingga hasil akhir dari suku ke-13 dari barisan ini adalah 64. Jadi kita peroleh bedanya itu adalah 5. Suku pertamanya A-nya adalah 4 dan suku ke-13-nya adalah 64. Semoga anak-anak paham ya. Lanjut ke contoh soal yang ke-3. Di sini diketahui suatu barisan 1, 4, 7, 10, 13 sampai ke UN ya. Caranya gimana? Caranya kita akan menggunakan rumus yang tadi. Gunakan rumus yang tadi yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikalikan dengan B. Kemudian yang akan kita ganti nilainya di sini adalah hanyalah A dan B-nya saja. Sedangkan N kita tidak akan ganti dan tetap dituliskan seperti itu. Jadi yang harus kita cari tahu terlebih dahulu adalah nilai A dan nilai B-nya. A adalah suku pertama, berarti nilai A-nya adalah ini. Nah, suku pertama berarti A-nya adalah 1. Karena 1 adalah suku yang ada paling depan di barisan aritmatika ini, sedangkan B-nya kita bisa peroleh dengan cara yang ini. Kurangkan 4 dikurangi 1 adalah 3, 7 dikurangi 4 adalah 3, dan seterusnya. Berarti bedanya pada barisan aritmatika ini adalah 3. Berarti B-nya di sini adalah 3. Kemudian kita substitusikan nilai A sama dengan 1 dan B sama dengan 3 ini ke dalam rumus yang ini ya. Kita ganti A-nya dengan yang sudah tadi kita ketahui 1 ditambah N-nya jangan diganti, N dikurangi 1 B-nya. Nah, kemudian kita lakukan proses kali masuk. 1 ditambah 3 kali N 3N. Negatif 1 kali 3, negatif 3. Sehingga menghasilkan seperti ini. Kita operasikan 1 ditambah negatif 3, yaitu negatif 2. Jadi 3N dikurangi 2. Nah, jadi di sini UN sama dengan 3N dikurangi 2. Ini adalah rumus khusus suku ke N untuk barisan aritmatika yang ada di soal ini. Seperti ini cara untuk mengerjakannya. Gampang kan? Selanjutnya, ayo kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai deret aritmatika.
Deret aritmatika atau SN adalah jumlah n suku pertama pada barisan aritmatika. Untuk mencari deret aritmatika, gunakan rumus berikut ini. Di sini diketahui suku pertama atau A dan bedanya adalah B. Rumusnya adalah SN sama dengan N per 2 dikalikan 2A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 dikalikan dengan B. Di mana SN ini adalah jumlah N suku pertama, A-nya sama yaitu seperti yang tadi suku pertama dan B-nya itu adalah beda atau selisih. Nah, yang kedua, jika diketahui suku pertama atau A atau U1 dan suku terakhir atau UN, rumusnya seperti ini, yaitu SN sama dengan N dibagi 2, U1 ditambah UN, atau SN sama dengan N bagi 2 dalam kurung A tambah UN. Ya. Jadi, untuk lebih memahami penggunaan dalam dua rumus soal ini, Ibu sudah menyediakan contoh soalnya. Ayo kita lihat contoh soal yang pertamanya. Nah, di sini diberikan sebuah barisan aritmatika sebagai berikut. Ya. Negatif 3, negatif 1, 1, 3, dan 5. Kita disuruh menentukan jumlah 10 suku yang pertama. Nah, untuk memperoleh nilai 10 ini, kita akan menggunakan rumus yang pertama. Ya, pada deret aritmatika. Kenapa? Karena di sini kita bisa menentukan nilai suku pertama dan nilai beda dari barisan tersebut. Rumus yang akan kita gunakan adalah ini. SN sama dengan N per 2 dalam kurung 2A tambah N-1 dikalikan dengan B. Sebelum itu, kita cari terlebih dahulu nilai dari A dan B-nya. Untuk nilai A adalah berapa? Nilai A-nya adalah negatif 3. Kenapa negatif 3? Karena negatif 3 adalah suku pertamanya, suku yang berada di paling depan. Sedangkan untuk bagian bedanya, bisa kita peroleh dengan cara mengurangkan salah satu sukunya dengan suku sebelumnya. Untuk lebih mudah, kita ambil yang ini, yang positif. 3 dikurangi 1 adalah 2. 5 dikurangi 3 adalah 2. Jadi, selisihnya, bedanya itu adalah 2. Sehingga, kita tuliskan terlebih dahulu. Setelah kita memperoleh nilai A dan B ini, ayo kita kesubstitusikan ke SN ini. Ya, karena yang ditanyakan adalah S10, jadi kita ganti N-nya dengan 10. S10 sama dengan 10 dibagi 2 dalam kurung. A-nya kita ganti dengan 2 dikalikan dengan negatif 3 ditambah 10 dikurangi 1 dikalikan dengan 2. Kita operasikan. 10 dibagi 2 itu adalah 5. 2 dikali negatif 3 itu adalah negatif 6. Tambah 10 dikurangi 1, 9. 9 dikalikan dengan 2 itu adalah 18. Kemudian 5 dikalikan dengan negatif 6 ditambah 18, yaitu hasilnya adalah 12. 12 dikalikan dengan 5, hasilnya itu adalah 60. Sehingga hasil akhir dari 10 suku pertama yang dijumlahkan atau S10-nya adalah 60. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang keduanya. Sini kita diketahui suku pertama suatu barisan aritmatika adalah 1 dan suku terakhirnya adalah 45. Tentukan jumlah 9 suku pertamanya. Berarti tuliskan di sini apa yang diketahuinya. Diketahuinya adalah U1 atau A-nya ya adalah 1. U terakhir itu adalah UN sama dengan 40. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan jumlah 9 suku pertamanya atau suruh menuliskan suku ke
9 itu adalah S9-nya berapa? Nah, untuk memperoleh nilai S9 ini, kita akan menggunakan rumus deret aritmatika yang kedua. Kenapa? Karena di sini kita tidak diberikan informasi beda dari barisan aritmatika ini, sehingga rumus yang akan kita gunakan adalah ini. Sn sama dengan N per 2 dalam kurung U1 tambah U2. Kemudian kita substitusikan nilai U1 dan UN ke dalam rumus ini. Karena yang ditanya S9, berarti kita tuliskan S9, N kita ganti dengan 9, dibagi dengan 2. U1-nya berapa? 1. U2-nya 45. Karena 9 tidak bisa dibagi dengan 2, kita tambahkan dulu yang ada di dalam kurungnya. 9 per 2. 1 ditambah 45 itu adalah 46. Nah, baru kita bisa mencoretnya. 46 dibagi dengan 2 itu adalah 20. Jadi 9 dikalikan dengan 23. Ayo kita kotret di sini. 23 dikalikan dengan 9. 9 kali 3 27. 9 kali 2 18. 18 tambah 2 itu adalah 207. Jadi hasil dari 9 dikalikan dengan 23 itu adalah 207. Nah, jadi sini adalah hasil dari jumlah 9 suku pertamanya adalah 207 ya. Jadi ini adalah contoh terakhir untuk video pembelajaran pertemuan kedua kali ini. Nah, jadi untuk meningkatkan pemahaman anak-anak mengenai materi ini, di sini Ibu sudah berikan 5 buah latihan soal yang bisa anak-anak kerjakan di rumah. Ya, jangan lupa di rumahnya dikerjakan. Jika masih belum mengerti, mohon diulangi lagi videonya. Nah, seperti biasa sebelum Ibu menutup pembelajaran kali ini, ada satu pepatah yang harus kalian camkan, yaitu giat belajar dan berlatih menjadi kunci kesuksesan. Sekian dari Ibu, terima kasih. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.